Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bapa yang mendidik dan mengubah. Saudara, kalau kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, itu artinya kita diperlakukan sebagai anak. Bapa selalu ada bersama anak, bukankah begitu? Tetapi sering kita ini meragukan keberadaan Allah Bapa kita. Bahkan kalau mau jujur, kita ini tidak yakin betul kalau Allah itu ada. Buktinya kita masih sering takut menghadapi masalah, khawatir dikeluarkan dari pekerjaan, takut kalau sakitnya tidak sembuh, takut mati, dan masih berani berbuat dosa. Itu semua sebenarnya ciri-ciri orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berjumpa Tuhan berarti ada dalam kebersamaan dengan Dia. Dan kalau ada bersama Tuhan, pasti orang mengalami proses, pasti mengalami perubahan. Tidak bisa tidak. Perubahan yang dimaksud bukan karena mengalami mukjizat, karena seringkali justru mukjizat tidak membuat orang berubah. Kebersamaan dengan Tuhan adalah kebersamaan di mana Bapa mendidik kita. Jadi maksud saya bersama Bapa kita dididik. Bapa di surga tahu kok yang kita perlukan dan Dia pasti mencukupi. Tetapi satu hal, kebersamaan bersama Allah adalah kebersamaan yang mendidik. Saudara, hidup di bumi ini sejatinya waktu mempersiapkan diri untuk kekekalan. Ini harus disadari betul. Bumi inilah sekolah kehidupan di mana kita diajar dan dididik agar kelak bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan. Maka Allah hadir untuk mendidik kita, yaitu melalui setiap peristiwa yang kita alami. Pertanyaannya, bagaimana kita akan mengalami perubahan yang berarti dan benar kalau kita tidak mengerti maksud Tuhan itu melalui berbagai peristiwa? Padahal di dalam setiap peristiwa yang kita alami ada berkat kekal, tetapi kita tidak mengerti sehingga tidak kita tangkap berkat itu. Karena apa? Karena kita tidak mengkaitkan peristiwa itu dengan maksud Tuhan mendewasakan kita. Apa toh tujuan hidup kita? Kalau bukan hanya mau berkenan kepada Allah, serupa dengan Yesus, atau sempurna seperti Bapa. Supaya kelak kita bisa menjadi mempelainya dan dimuliakan bersama Yesus. Kalau tidak begitu, iman kita sia-sia. Kekristenan kita percuma saja. Kalaupun kita Kristen, pasti itu Kristen gadungan. Kristen itu segenap hidup. Maka fokus kita haruslah hanya Tuhan, tidak boleh terbagi. Tuhan harus menjadi dunia kita satu-satunya. Apa yang Dia kehendaki, kita lakukan. Pokoknya kita mau menjadi manusia seperti yang Dia ingini. Untuk itu kita harus nurut, seperti tanah liat di tangan pejunan yang dibentuk menjadi bejana yang indah. Itulah yang memuaskan hati Allah. Saudara, mencari dan menemukan Tuhan itu lebih sulit dari apapun juga. Tapi banyak orang tidak peduli. Mereka pikir cari duit itu lebih sulit, mendapat gelar itu lebih sulit. Mencari Tuhan itu mudah, asal mau datang aja ke gereja, ikut doa, penyembahan, pasti bertemu Tuhan. Apa benar Tuhan bertemu kita hanya untuk mendengar permohonan doa kita dan untuk dipuji? Untuk disembah? Tentu tidak, saudara. Ia adalah Bapa yang mendidik melalui setiap peristiwa hidup.
Sesungguhnya perjuangan kita untuk memiliki iman yang sempurna seperti Yesus yang taat kepada Bapa itu belum habis-habisan, belum dengan segenap hati. Ibrani 12 ayat 4 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara, terkait kebutuhan jasmani, percayalah Tuhan pasti mencukupi. Tetapi yang penting, kita jangan sampai tidak merasakan dan anggap enteng kehadiran Tuhan yang mendidik dan mengubah kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 5. Saudara, harusnya kita beruntung kalau kita diperlakukan sebagai anak, walau harus disesah. Artinya harus dicambuk berulang kali sebagai tanda Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 6-7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara, dididik memang sakit, tetapi kalau kita merasakan sakitnya didikan dan mengerti maksudnya, berarti kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun maksud didikan itu, apakah membuat kita semakin rendah hati, lebih jujur, tidak sembarangan bertindak, dan yang lainnya. Di situ kita mengalami Tuhan. Lalu dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 8-10, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi jangan sampai kita menjadi anak-anak gampang. Artinya anak yang tidak diakui Bapak. Sebaliknya, hendaknya kita taat. Maksudnya tidak berontak, tetapi memiliki sikap hidup yang benar ketika menerima didikan Tuhan, sehingga beroleh hidup, yaitu Zoe, hidup yang luar biasa, hidup yang berkualitas, hidup dengan standar kesucian Allah. Jangan sampai suatu hari nanti kita kecewa ketika tahu standar kesucian Allah, keagungan karakter yang seharusnya kita miliki, tidak kita raih karena kita sibuk dengan berbagai hal sehingga tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, ingat, kehadiran Tuhan itu bukan untuk dipuji atau memberikan berkat saja, tetapi untuk mendidik dan mengubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.